Merah. Ya piye gitu. Iki kameranya kan aktif aja. Iya. Ya, mikrofonnya aja yang di-on-kan. Kameranya nggak usah. Oke, ini saya kira teman-teman udah ada yang banyak gabung ya. Dari R2 juga ada. Mbak Enggi. Terus apa lagi nih? Oke, sebenarnya di pertemuan Zoom As ini ya, kita hanya mematangkan penyelesaian audit kita di modul 8 dan modul 9. Nah, sebenarnya saya lebih cenderung untuk berdiskusi. Jadi kalau saudara sudah melihat podcast yang pertemuan kemarin, itu materinya adalah menghitung PPh badan dan menghitung seluruh seluruh jurnal penyesuaian dan reklasifikasi. Kita linkkan kalau saudara sudah bikin Excel-nya digabungkan. Nah, nanti lebih enak sebenarnya, ya, lebih enak. Kemudian ketemu nanti laba sebelum pajak. Sebelum pajak nanti ketemu laba di halaman, nah ini halaman 45. Nah, yang paling susah itu biasanya teman-teman mahasiswa ini mengalingkan seluruh jurnal penyesuaian dan reklasifikasi ke dalam kolom pare sehingga nanti bisa balance. Yang paling susah itu biasanya. Nah, ini memang saya saja belum seluruhnya bisa dilingkan ya. Karena masih saya sesuaikan dengan ada kunci jawaban tapi kayaknya ada banyak yang tidak match ya. Jadi saya rasa kurang pas juga. Kemudian di kunci jawaban ini Excel-nya. Oke. Ntar Mas. Ini berat. Gini ya. Ya, ingatan. Nah, ini di kunci jawaban seperti ini. Ada beberapa koreksi di kolom parenya laporan laba rugi. Nah, kalau saudara pakai manual berarti nanti ada tanda kurung di dalamnya setiap jurnal ya yang dimasukkan ke kolom pare. Misalkan ini ada jurnal nomor 34 koreksi laba rugi aktiva tetap 37 terus seluruhnya ada. Jadi kita bisa masih kurang. Oke deh. Gini ya, Ban. Oke. Ini saya contohkan aja ya. Jadi ada nomor jurnalnya. Nomor jurnalnya seperti ini. Nah, ini seluruh jurnal harus masuk. Makanya kemarin di pertemuan berapa ya? 7 atau berapa kemarin saya minta teman-teman untuk membuat daftar jurnal koreksi dari nomor jurnal 1 sampai terakhir di modul 8. Tapi ternyata nggak ada yang ngumpulin. Nggak ada yang ngumpulin nih ya. Jadi saya juga bingung. Ini teman-teman ada berapa jurnal koreksi nih? Oke, sebelum saya lanjut mungkin terlalu sulit ya memahami. Oke, sampai di modul 8 ini dulu. Apakah sudah selesai atau belum yang modul 8? Modul 8 itu koreksi beban ya, beban dan pendapatan. Bentar.
Oke, teman-teman. Bisa dengar suara saya dengan jelas ya? Ya, di-on-kan aja mikrofonnya nggak apa-apa. Mbak Indri, nah ini yang aktif Mbak Indri. Gimana Mbak Indri? Sudah dicoba memasukkan seluruh jurnal? Ini contoh punya saya seperti ini nih. Tak kasih nomor jurnalnya atau kasih di sini nggak masalah nih. Di sini nih. Ini ya. Oh iya lupa terus. Nah gini ya. Nah ini contoh punya saya kasih nomor jurnalnya misalkan 34 dan nomor jurnal 35. Nah, maksud saya kalau saudara itu sudah punya daftar jurnalnya, saya juga belum ini, baru bermodul ya. Belum tak bikin daftar jurnalnya. Kita samakan, jadi ada berapa jurnal koreksi. Ini saya baru dapat 2 kemarin belum selesai. Saudara bikin seperti ini, PT Sugus, daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi tahun 2018. Nomor jurnal 1 sampai dengan terakhir di modul 8. Debit kreditnya. Nah, ini kita samakan. Kalau semuanya sama, kita nanti ketemu tuh nominal laba ruginya berapa, kemudian nominal di neraca berapa. Atau kita nanti ngitung pajak PPh badannya yang terakhir itu kemarin. Itu juga ketemu nanti. Yuk, saya tunggu suaranya. Nah, hilang lagi itu yang on. Silahkan. Kalau untuk keterangan materi semuanya sudah saya sampaikan. Tinggal saudara biasanya paham atau enggak. Kalau enggak paham ya nambah-nambah pertanyaan dikit. Misalkan, Pak ini gimana? Kok susah banget nyelesainnya atau hitungannya. Untuk dasar materinya saya yakin saudara sudah dapat semuanya di mata kuliah dari semester pertama sampai terakhir ini. Jadi perpajakan misalkan ngitung PPh badan, saudara sudah dapat tahu mata kuliah pajak. Kemudian penyusutan aktiva yang kemarin kita hitung di aktiva tetap. Nah, di akuntansi apa AKL atau AKM dapat tuh kan. Nah, itu dasar teorinya, dasar materinya sudah dapat. Ini sebenarnya saya hanya menyampaikan pemahaman bagaimana atau caranya mengaudit itu, prosedur, kemudian caranya sampai dengan finishingnya gimana. Ya kalau kita lihat produk finishingnya itu berarti kita buat di audit ini berarti laporan hasil auditnya seperti apa. Itu modul 9-nya. Langsung digedein. Oke. Karena saya pasti gonta-ganti slide terus ini. Oke. Enggak kelihatan ya. Oke, saya tunggu tuh suaranya teman-teman. Ya. Paham atau enggak paham? Yang paling aktif di sini biasanya Mas Dias nih. Mas Dias on kan mikrofonnya. Ya, Mas Malik. Banyak nih yang gabung. Pak, maaf itu masih kurang jelas, Pak. Hah? Excelnya kurang jelas, masih ngeblur. Excelnya kurang jelas, Mas. Iya. Masih ngeblur itu, Mas. Mas Joni. Oh, digedein. Gini. Kelihatan? Masih ngeblur, Pak. Masih ngeblur itu, Pak. Oh, sinyalmu kuwi, Mbak. Ini sinyal saya aktif, Pak. Atau coba pakai share screen. Ini Dias itu Mas atau Mbak ya? Saya panggil Mas Mbak, terus. Pak, maaf. Oh, udah lumayan, Pak. Udah lumayan? Ya. Oke, ini Mbak Dias ya? Iya, Pak. Oke, gimana Mbak? Ini jenengan mewakili teman-teman R1, R2 ini. Yang paling aktif, yuk. Enggak, sebenarnya paham enggak ini alurnya?
Coba di slide ke bawah, Pak. Sambil saya cocokkan punya saya. Kalau saya belum ngelis semuanya. Oh, baru sampai Ah, 2 itu. ah. Baru sampai nomor 2 Iya. itu. Ya, terus mau dilanjutkan gitu, Pak. Apa gimana? Mbak, suaranya jangan hilang-hilangan loh, Mbak. Ya makanya kan kemarin saya minta atau di pertemuan berapa kemarin. Coba Oh, kirim yang daftar listnya. Daftar listnya. Daftar jurnal koreksinya. Ada berapa tuh kan? Itu kita cocokkan. Ternyata nggak ada yang ngumpul. Ini tinggal pindahkan aja dari modul 2 punya saya. Tapi belum sempat ini. Kemarin yang podcast terakhir sudah dilihat belum? Caranya masukkan jurnal koreksi ke kolom pare sampai dengan di WPL. sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, oke. Sudah selesai? Sudah balance belum? Kalau belum sih, Pak. Masih ada yang belum di-post. Yang masih bingung di mana? Contoh nih, ini yang kunci jawaban ya. Tapi masih banyak yang tidak cocok dengan hitungan kita ini. Saya contohkan aja pakai ini. Nah, penjualan ini kalau di WBS-nya working balance sheet-nya belum masuk. Nah, ini kan ada kolom pare debit dan kredit. Semua jurnal koreksi di aktiva, pasiva masuk di sini kan. WBS 1, WBS 2. Aktiva dan pasiva. Nah, untuk laba berarti di WBS 2 ya, aktiva ya. Aktiva. Mana ini? Enggak kelihatan. Alah, belum yang ini. Pakai aja. Ini belum sebenarnya ya. Belum tak. Nah, saudara masukkan semuanya di kolom pare yang di aktiva. Jadi modul, misalkan ya, ada koreksi kas dan setara kas ini berarti dari modul 4 ya. Nah, ada koreksi di debit berapa, kredit berapa, linkkan. Kemudian investasi jangka pendek, kemarin di modul berapa? 6 atau 5 ya? Siklus perolehan dan pembayaran investasi. Kemudian piutang. Piutang itu di modul 2. Piutang lain-lain modul 2. Persediaan itu di modul berapa? 3 ya? Beban dibayar di muka. Nah, kalau saudara sudah total semuanya, kemudian dihitung di sini. Hitung. Tapi lihat ya, kalau di aktiva berarti debitnya nambah, kreditnya berkurang ya. Begitu sebaliknya di pasiva ya. Nah, kemudian saudara total kalau masih belum balance berarti nanti koreksinya di ini laba biasanya. Karena laba belum terkoreksi. Ekuitas saldo laba. Nah, ada koreksi saldo laba. Laba sudah ketemu sebelum sebelum dihitung pajaknya, masukkan di sini. Harusnya balance. Nah, tapi di kolom laba rugi ini juga harus ada koreksi debit dan kreditnya juga. Intinya semuanya dimasukkan di sini. Saya ada tapi yang
modul pakai buku yang lama sudah komplit sebenarnya, sudah ketemu. Nah, ini saya susun kemarin belum selesai. Kita masih ada sekitar 2 pertemuan lagi ya, 2 atau 1 ya. Nah, sebenarnya saya nunggu daftar jurnal koreksi dan reklas yang dari punya teman-teman. Setiap kelas nanti saya bandingkan, kita cek ulang gitu loh, maksud saya. Mbak Dias sudah buat belum ini? Sudah sampai modul 8. Sudah sampai modul 8 ya? Berarti Iya, sudah tapi semuanya. Udah, tapi masih ada yang ragu. Yang ragu, yang di mana? Iya, di modul 3, Pak. Modul 3 yang mana? Bentar. 48 berarti ya. Tentang persediaan. Iya, Pak, yang ketersediaan. Oke, persediaannya. Bentar, ya. Yang mana Mbak yang masih ragu Mbak? Itu, Pak, yang ini cuma saya Nah, itu berarti ngurangin HPP ya, Pak, atau gimana? Gimana Mbak? Bisa dijelaskan suaranya Mbak? Atau yang lain boleh masuk juga, silakan. Mbak Evita on. Yang lain nggak tahu nih, mikrofonnya off, videonya off. Jangan diulang lagi, saya tidak aja. Ada 25 partisipan. Silahkan. Yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Sambil nunggu Mbak Dias nih. Nah, sebenarnya kan kemarin kita memeriksa dengan memecah per akun kan ya. Nah, dari beberapa akun yang kita koreksi ini, kita periksa ini, kita masukkan ke dalam beberapa modul. Ada 8 modul ya. 8 modul itu yang ada kasusnya hanya 7, mulai dari modul 2. Nah, ini sudah mencakup seluruh akun yang ada di neraca dan yang ada di laporan laba rugi. Nah, semua akun itu kita periksa, ternyata ada beberapa yang memang perlu dikoreksi atas dasar kebijakan perusahaan standar akuntansi berterima umum, ya, SAK, standar akuntansi keuangan, PSAK, atau kalau bahasa umumnya adalah PABU, PABU-nya Indonesia itu PSAK gitu ya. Kita bandingkan dengan itu.
kemudian kita menghasilkan beberapa rekomendasi jurnal penyesuaian. Nah, kita anggap itu yang paling benar menurut kita sebagai auditor kan gitu. Berarti per modul sudah ada jurnal koreksi dan reklasifikasi. Nah, kemudian seharusnya itu kita negosiasikan lagi ke perusahaan. Kita negosiasikan ke perusahaan bahwa Bapak, ini saya punya temuan pada saat pemeriksaan seluruh akun yang ada di neraca dan laba rugi dengan keterangan seperti ini. Nah, keterangan ini berarti kan kita ada catatannya, namanya catatan pemeriksaan itu tadi. Nah, atas dasar catatan pemeriksaan tadi, berarti ada rekomendasi jurnal koreksi. Nah, itu kita mintakan keterangan, kalau memang disetujui berarti kita koreksi. Kalau tidak, alasannya apa, lebih kuat yang mana? Kita cari yang paling benar. Nah, di sini berarti kan tidak ada feedback dari PT Sugus ya. Jadi kita anggap semua jurnal koreksi kita itu benar. Nah, di akhir modul 8 berarti kita harus membuat daftar jurnal seluruhnya. Daftar jurnal seluruhnya itu kalau kita masukkan di halaman pertama di modul 9. Kalau salah halaman berapa ya kemarin? 132. Nah ini. Nah setelah ini semuanya kita list, kita baru menemukan seluruh total jumlah akhir setelah koreksi jurnal ini, baru kita laporan ke dalam laporan hasil audit modul 9. Gitu. Sebenarnya kalau modul 9 itu hanya menyalin dari hasil koreksi kita. Ya. Menyalin dari hasil koreksi kita, LHA-nya. Itu saya rasa gampang menyalin kok. Yang penting ketemu balance di working balance sheet-nya. Itu yang paling terpenting. Nah, makanya kemarin saya minta daftar jurnal koreksi yang dari teman-teman. Karena saya lihat dari koreksi UTS itu ternyata banyak versi ya. Banyak versi itu saya nggak tahu. Kita sudah jelaskan di awal. Ternyata ada yang nyalin. Cuma nyalin punya kakak tingkat. Ada yang nyalinnya ngawur. Ngawurnya itu apa? Kolom pare di WBS dan WPL itu semuanya disalin. Padahal kita belum sampai sana. Gitu. Gimana mungkin modul 5 baru sampai modul 5 tapi kolom pare di WPL dan WBS itu sudah penuh. Nah, unik ini. Padahal kita pemeriksaan belum sampai selesai kan. Nah, ada lagi yang unik. Loh ini buku sudah diperiksa ya, sudah ada tanda centang saya, tanda tangan saya, tapi ternyata masih di foto, di upload. Nah, ini pekerjaannya siapa kan? Ketahuan juga nanti. Ya, itu sudah saya centang. Dan kemarin sudah saya sampaikan ke beberapa teman. Saya nggak tahu, nggak ada yang lapor juga. Jadi teman-teman yang mengumpulkan tugas UTS-nya bukan punyanya sendiri, ya tetap ketahuan nanti nilainya nggak tahu saya. Gitu ya. Ya seperti itu. Kembali ke materi, Mbak Dias. Gimana tadi Mbak Dias? Ini kaitannya modul 2 sama modul 3. Itu Ya. yang modul 2 halaman 56 PT Sejahtera yang piutang itu loh Pak. Itu kan ada barang yang batal dikirim. Nah, jadi itu nanti posisi batal barang yang batal dikirim itu nanti yang di persediaannya dikoreksi juga enggak Pak? Atau cuman yang piutangnya aja? 56 apa? Barangnya apa namanya? Kalau di surat jalan. Buku berapa Mbak? Buku 1 ya? Iya, buku 1. Itu kan saya cek di surat jalannya. Itu barangnya Halo Mbak, suaranya Mbak. Halaman 56, buku 1.
Nggih. Iya, di surat jalannya itu kan Rukun SP1000. Nah, itu Mbak, berarti suaranya jenengan nggak jelas, Mbak. iya, Pak. Nggih, nggih. Yang mana? Dari halaman 56.9 PT Sejahtera. Itu kan ada keterangan barang batal dikirim ke gudang langganan sebab tutup. Nah, berarti kan posisi barangnya itu udah keluar dari persediaan kan, Pak? Ya kan. Terus yang di surat yang saya cek di surat jalannya itu kan ternyata barangnya Rukun SP1000. Nah, itu berarti masuk koreksi. Halo. Juga enggak, Pak? Oke, gini jadi gini. Yang nomor 9 itu, saudara cek ulang. Syarat penjualan kita apa, Mbak? Syarat penjualan PT Sugus itu apa? FOB apa? Jadi PT Sugus dia punya syarat penjualan kan? Penjualan diakui ketika dengan syarat tertentu kan? FOB, shipping point atau destination kemarin. Nah, saudara lihat lagi kebijakan perusahaan. Nah, artinya barang atau penjualan itu diakui ketika barang, kalau nggak salah kemarin ya, coba lihat lagi nanti kebijakannya, ketika barang itu sudah sampai di gudang pembeli dan sudah diterima. Ya. Betul ya? Nah, padahal tahun laporan kita tahun 2018. Nah, di sini lihat keterangannya. Batal dikirim ke gudang langganan sebab telah tutup dan barang tersebut dikirim kembali tanggal 3 Januari. Nah, kemungkinan ini sudah dicatat penjualan. Sudah dicatat penjualan, namun harusnya itu masuk di tahun 2019 karena tanggalnya tanggal 3 Januari. Sehingga seharusnya nomor 9 itu adalah jurnal penjualan tanggal 3 Januari. Tahunnya 2019, bukan tahun 2018. Berarti, karena kita juga memperhatikan cut off-nya sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, berarti kita buang atau kita keluarkan kembali bahwa ini bukan transaksi 2018, tapi transaksi 2019. Gitu. Tapi di persediaannya nggak ada pengaruh ya, Pak? Di persediaannya tetap ada pengaruh, no, Mbak. Dikeluarkan, no, dikembalikan lagi, no. Tetap dikembalikan lagi iya, ya. No. Oh, berarti kan pada saat penjualan itu kan ada jurnal penjualan yang mempengaruhi persediaan juga kan. Kalau kita balik kan berarti juga mempengaruhi. Oh iya. Gitu. Ya, Pak. Paham. Gitu ya, Mbak ya. Ya, makasih. Jadi Pak. prinsipnya kita lihat dengan kebijakan-kebijakan dengan standar, makanya saya sampaikan tadi ya, dengan standar akuntansi, dengan kebijakan perusahaan kita floatkan yang sudah dicatat oleh si perusahaan PT Sugus dengan kebijakan dan PSAK tadi sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai berarti harus kita koreksi. Kalau sesuai ya biarkan aja. Walaupun toh misalkan catatannya mungkin kurang atau apa. Gitu ya. Nah, jadi auditor itu kembali lagi harus memahami PSAK sama kebijakan perusahaan. Makanya di awal audit itu, di audit 1 itu kan kita harus memahami profil klien terutama di berkas permanen kebijakan-kebijakan akuntansi. Di buku 1 itu sudah disediakan semuanya. Gitu ya. Jadi dari awal saya sampaikan mohon baca dengan cermat semua berkas atau instruksi umum dan persiapan dan berkas permanennya perusahaan. Gitu lah. Nah, kalau kita koreksi penjualan tentang apa namanya? Berarti nanti kaitannya dengan persediaan dan piutang, kita juga harus mengetahui kebijakannya. Kapan diakui apa namanya? Piutang itu atau transaksi penjualannya kapan diakui gitu kan. Gitu ya, Mbak Dias. Kalau kaitannya dengan materi tentang transaksi, tentang misalkan penyusutan dan lain sebagainya, semuanya saya serahkan di mata kuliahnya masing-masing.
Jadi kalau saudara paham, ya saya kira paham untuk mengkoreksi atau membenarkan jurnal-jurnal yang sudah ada dicatat oleh si perusahaan. Nah, sebenarnya di audit ini saya hanya menyampaikan bagaimana toh audit itu, alurnya, kemudian caranya sampai dengan pelaporannya seperti apa gitu. Itu ya Mbak Dias. Maaf, masih Ada lagi? Udah Pak. Oke. Sebentar, saya lihat-lihat. Oke. Silakan. Nah, makanya teman-teman baik di R1, R2, saya mohon dengan sangat yang jelas saudara paham alur auditnya. Perkara saudara paham kasusnya atau tidak, itu sebenarnya sudah di luar wewenang saya ya, karena itu pemahaman materi sebenarnya. Contoh, ya tadi saya katakan, Pak gimana toh ngaudit aktiva tetap? Ya harus kita lihat dulu tujuan audit di aktiva tetap itu apa. Ya kan? Makanya kita lihat asersi manajemennya, tujuannya untuk memastikan bahwa itu kepemilikan asetnya adalah milik perusahaan. Dibuktikan dengan apa? Dengan dokumentasi. Dokumennya apa? Ya kalau misalkan kendaraan berarti ada surat menyurat atau legalitasnya. Kalau tanah berarti ada sertifikatnya. Nah itu berarti kita lihat asersi kepemilikan keberadaannya ya. Kemudian cut off tadi, ada kan? Cut off berarti dicatat sesuai dengan waktu. Kalau dia lebih dari waktu, misalkan tadi tanggal 3, ya seharusnya punyanya laporan 2019, bukan 2018. Terus, nah itu semuanya sudah ada di buku itu, gitu. Buku modul kita. Gitu. Nah, saya pengen saudara paham atau enggak nih prosedur auditnya. Perkara nanti isinya, saudara boleh salin punya teman-teman, tapi jangan punya kakak tingkat ya. Jangan punya kakak tingkat. Seperti itu. Nah, tugas saya memahamkan prosedur audit. Gitu? Yang lain silakan. Atau harus saya sebut satu-satu nih. Mbak Erna, Mbak Eva, Evita, Heni, Indri, Merliana, Pramesti, Mbak Saras, Mbak Umi. Silakan. Sebenarnya kalau kita bisa offline lebih enak. Jadi satu kelas itu nanti saya pengen satu kelas sama jawabannya. Tapi paham gitu. Boleh saudara nyontek atau nyalin punya teman sekelas nggak masalah. Tapi yang jelas dapatnya dari mana-mananya harus paham gitu. Halo, silakan. Boleh silakan tanya masalah prosedurnya atau alurnya, bukan masalah isinya. Boleh silakan. Setidaknya nanti saya pengen, siapalah yang di sini ya, Mbak Dias saja lah ya. Nanti Mbak Dias kirim daftar jurnalnya ya Mbak ya. Coba kita samakan dengan punya saya ya. Nanti saya share juga punya saya. Yang lain silakan. Yuk, mikrofonnya di-on-kan. Yang offline kemarin setiap kelas saya minta buat pekerjaan per kelompoknya seperti ini. Dari kelas A, kelas B, bisa jadi kelas A jawabannya beda dengan kelas B. Kenapa? Mereka punya pemahaman masing-masing kok. Nggak masalah, kan? Karena memang ada beberapa di soal kita itu juga kasusnya rancu dan itu tidak ada keterangan lebih lanjut. Makanya saya buat 2 versi biasanya.
setuju yang dengan versi ini atau ini biasanya. Pak, saya pakai yang ini atau kita pakai yang ini. Oke, pakai ini berarti kasusnya seperti ini, harusnya seperti ini gitu kan. Gitu. Kemudian ada yang kelas sebelah, Pak, kita pakai ini, enggak masalah. Karena memang kondisi modul kita ya ada beberapa yang memang belum jelas banget gitu. Tapi tetap saya tawarkan bahwa solusinya seperti ini, harusnya seperti ini gitu ya. Begitu. Nah, ini rangkuman dari kakak tingkat saudara. Modul 1 sampai dengan 8 selesai. Digabung. Kelas A juga sama ada gabungannya. Tapi mohon maaf ya, ini baru 2 tingkatan ini dipakai bukunya. Jadi belum sempat saya sempurnakan untuk bikin apa namanya siklus gabungan seperti ini. Dari modul halaman 2 sampai terakhir belum sempat, memang belum ada waktunya. Baik, silahkan teman-teman, ada yang ditanyakan. Mbak Eka, Mbak Hafinda, silahkan. Mbak Dias ada lagi? Sementara belum ada, Pak. Mbak Dias kira-kira paham nggak Mbak ya? Jenengan? Paham. Mau dari awal sampai terakhir, kemudian larinya kemana, sampai harus seperti apa? Paham, Pak. Paham ya? Ya. Oke, paham. Nah, saya mohon kalau jenengan paham, kalau ada teman-teman yang tanyakan, boleh dong di-share. Oke. Ya, Pak. Ya, sebenarnya memang agak rumit sih di mata kuliah praktek audit ini. Tapi yakin kalau saudara memang paham dengan alur audit ini, alur audit ini, saudara untuk buat laporan keuangan itu loh saking mudahnya. Gampang, enak. Kalau saudara paham audit, laporan keuangan mudah banget. Nah, itu yang beberapa kali saya jadikan modal untuk daftar pekerjaan. Jadi kalau kita masuk ke perusahaan mau daftar atau mau melamar gitu ya, biasanya dites. Kalau kita maunya di bagian keuangan, pasti tesnya membuat laporan keuangan tuh. Nah, dengan modal ini kita paham banget buat laporan keuangan itu seperti apa atau gampang. Ada beberapa teman kakak tingkat kita yang alhamdulillah mereka sudah masuk di audit internalnya perusahaan. Ada yang di Intan Pariwara, dan ada yang di beberapa perusahaan lain, ada yang di KAP. Ya, dasarnya pemahaman di audit atau praktek audit ini. Memang materi ini agak berat ya, sampai kita bagi menjadi 3 mata kuliah kan. Mata kuliah audit 1, audit 2, dan satu lagi praktek audit. Gitu ya. Nah, itu kenapa saya sampaikan bahwa audit ini kalau saya katakan ya pentolannya akuntansi di sini ilmunya. Gitu? Ada yang tanyakan Mbak Dias? Mbak Eka, ya on mikrofonnya, silakan. Di hal yang lain nggak masalah, yang penting berkaitan dengan audit, monggo. Pak, nanti gimana toh Pak kalau kita masuk KAP misalkan atau yang lainnya? Atau ada yang penelitiannya ambil tentang audit nih, ada yang kemarin yang tanya-tanya KAP. Nggak masalah, silakan.
Halo? Tidak ada? Jelas semuanya? Mbak Dias? Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya? Ya. Yang lain nggak tahu nih. Diamnya diam paham ya? Atau diam membisu? Nah, positive thinking aja, saya yakin semuanya paham. Baik, seperti itu ya Mbak Dias dan teman-teman. Saya kira kita bisa cukupkan. Ya karena materinya sudah saya share di podcast semuanya. Pak mau tanya. Cukup Mbak Dias ya dan teman-teman. Pak mau tanya, lah itu Ya. nanti nyocokinnya gimana Pak? Maksudnya biar sama yang jurnalnya itu apa dikirim per kelas atau gimana? Oke, kita kan masih ada beberapa pertemuan ya Mbak ya. Jenengan coba kirim daftar jurnalnya. Nanti saya juga ngelis daftar jurnalnya. Kita cocokkan. Nanti saya share di grup lah. Ya. Yang penting kalau daftar jurnalnya sama, Ya. saya yakin harusnya ketemunya hitungan labanya, kemudian balance di WBS-nya, working balance sheet-nya di neracanya, itu pasti sama. Harusnya sama. Ya, Pak. Gitu ya. Ya, ya, Pak. Oke, saya serahkan semuanya sepenuhnya ke Mbak Dias nih. Iya, Pak. Oke, yang lain ngikuti aja nggak apa-apa. Baik, seperti itu. Teman-teman yang sudah gabung, terima kasih banyak. Sampai ada 25 partisipan tadi, baik di R1 dan R2. Nanti insya Allah Zoom As ini di-upload di materi apa namanya? LMS-nya ya, di LMS. Saudara lihat aja yang belum bisa gabung. Baik, seperti itu saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.